Baik Cinta, apa yang sering kamu rasakan? Saya sering merasa cepat capek, mudah pusing, berkunang-kunang saat berdiri, dan sering mengantuk saat belajar. Iya Bu, saya teman sekelasnya, saya juga sering melihat Sinta terlihat pucat. Benar Bu, saya teman sebangkunya. Saat pelajaran berlangsung, Sinta sering terlihat tidak fokus dan sulit berkonsentrasi. Apakah kamu pernah diperiksa kesehatan ya Cinta? Sudah Bu, waktu pemeriksaan dari tim kesehatan sekolah, kata petugas saya mengalami anemia ringan. Boleh saya tahu bagaimana pola makan kamu sehari-hari? Saya sering tidak sempat sarapan. Kalau di sekolah lebih sering beli cemilan atau minuman manis. Saya juga kurang suka makan sayuran hijau dan daging merah. Nah, kakak hari ini mau menyampaikan informasi mengenai pentingnya pola makan bergizi untuk mencegah anemia pada remaja putri. Di sini kakak sudah menyiapkan lihat dan buku yang bisa kalian baca. Mohon diperhatikan ya. Baik Kak. Jadi adik-adik semua, materi hari ini berjudul anemia remaja putri. Oke, kita balik ya. Kakak ulangi, perkenalkan nama kakak Asnivia, kakak dari Universitas Wonosobo. Salam kenal. Nah, kalian tahu gak sih apa itu anemia? Oke, jadi kakak jelasin ya. Anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam tubuh berada di bawah nilai normal. Dan di sini kamu dapat mengelompokkan dari mulai wanita dewasa itu kurang dari 12, pria dewasa kurang dari 13, dan remaja dan anak-anak itu dari 11 sampai 12. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa penyebab anemia. Yang pertama adalah kurangnya asupan zat besi. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Yang ketiga faktor gaya hidup yang kurang sehat. Lalu yang keempat gangguan produksi sel darah merah. Yang kelima penyakit kronis dan yang terakhir kehilangan darah. Selanjutnya ada gejala-gejala anemia. Kakak sudah mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kalian bisa merasa lemah dan lesu serta mudah lelah meski aktivitasnya ringan. Lalu yang kedua, merasa pusing dan sakit kepala terutama saat berdiri tiba-tiba. Lalu yang ketiga, terlihat pucat pada wajah, kelopak mata bagian dalam dan kuku. Nah, dari gejala-gejala tersebut, apa adalah dampak anemianya? Dampak yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisiknya adalah gangguan pertumbuhan dan daya tahan tubuh itu menurun. Lalu yang kedua ada dampak psikososial, yaitu moodnya yang tidak stabil, mudah merasa cemas, depresi, dan mudah marah. Lalu yang ketiga ada dampak kognitif atau akademik, itu kurangnya atau menurunnya konsentrasi dan dayanya. Lalu yang terakhir ada dampak jangka panjangnya, yaitu risiko anemia ini jika pada kehamilan datang akan meningkat. Oke, kita lanjut. Ada perlu disimak pada pencegahan anemia. Kalian harus mencegah kekurangan zat besi dengan harus meningkatkan penyerapan zat besi demi mendukung pembentukan sel darah merah. Nah, di sini selanjutnya ada contoh makanan yang dapat meningkatkan hemoglobin. Yang pertama adalah daging merah. Daging merah mengapa meningkatkan hemoglobin? Karena daging merah itu kaya akan zat besi heme, yaitu jenis zat besi yang mudah dan cepat diserap oleh tubuh. Lalu ada sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli, dan daun singkong yang mengandung zat besi non-heme dan asam folat yang fungsinya adalah mendukung pembentukan sel darah merah. Lalu yang ketiga ada seafood seperti kerang, tiram, sarden, dan tuna yang kaya akan zat besi heme dan vitamin B12.
Baik, selesai sudah materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, apakah anemia bisa mempengaruhi nilai belajar? Tentu bisa, karena otak yang kekurangan oksigen dapat menyebabkan turunnya konsentrasi pada saat pembelajaran, mudah merasa lelah, mengantuk, dan prestasi menurun. Kalau sudah anemia, apakah bisa sembuh? Bisa dengan cara menjaga pola makan dengan memakan makanan yang tinggi zat besi, minum vitamin C, dan minum tablet tambah darah sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Berarti saya harus mulai sarapan dan makan makanan bergizi ya Kak? Betul sekali Sinta, kebiasaan kecil yang baik dapat menjaga kesehatan kamu supaya lebih bertenaga. Baik, selesai materi hari ini. Sebelum saya akhiri penyuluhannya, kakak akan sedikit memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih itu anemia? Yang jawab, baik silahkan. Anemia adalah keadaan ketika kadar hemoglobin atau HB dalam darah berada di bawah normal sehingga tubuh kekurangan oksigen. Betul sekali. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sih yang menyebabkan seorang mengalami anemia? Siapa yang menjawab? Saya Kak. Ya, silahkan. Penyebabnya yaitu kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, jarang sarapan, terus sering makan makanan ringan dan minuman manis, kehilangan darah saat menstruasi, serta kurang mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Baik, betul sekali. Baik, untuk